Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjut lagi materinya. Untuk di materi kali ini kita coba mengatur template ya, dengan blade gitu ya. Jadi kalau di Laravel itu kan ada istilah dengan blade templating gitu ya, di mana itu untuk mengatur tampilan ya menggunakan perintah blade ya, pada Laravel. Nah, mungkin nanti pada saat pada saat eh, mengatur atau template yang akan kita pakai, saya akan coba pergunakan Bootstrap gitu ya. Kita menggunakan template Bootstrap atau tampilan dari Bootstrap untuk framework CSS-nya sehingga lebih memudahkan kita. Cuman nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan yang kita butuhkan. Di mana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah eh, menginstal Composer, menginstal Laravelnya. Kalau nggak salah sudah mengatur atau merubah dari root-nya gitu ya, sehingga kita sudah punya 3 menu harusnya nanti ada home, about, dengan blog gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini materinya kita coba mengatur template-nya nanti dan menambahkan artikel pada menu blog ya. Kan kalau untuk home, about, dan blog sebenarnya sudah bisa memunculkan tampilan walaupun masih sederhana. Baru hanya memunculkan sebuah tulisan saja. Kita coba apa ya, di pertemuan kali ini kita coba menambahkan sebuah template yang dimana nantinya akan ada menunya gitu ya. Lalu ketika diklik salah satu menunya ya akan memunculkan isi dari tiap menunya itu seperti apa. Nah, ini kan modulnya masih di modul yang kedua. Yang di atas kan kemarin kita sudah ya untuk tahapan ini. Nah, kita masuk ke tahapan untuk mengatur template pada dengan blade. Oke, saya coba running dulu ya. Nih, apa namanya? Silakan nanti kalau untuk kalian mau mencoba atau melihat hasilnya ya jangan lupa seperti minggu kemarin yaitu dengan PHP Artisan Serp agar servernya itu bisa running. Misalkan ya, saya coba running dulu PHP Artisan Serp seperti ini, ditunggu sampai servernya berjalan baru kita coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menandakan servernya udah running. Nah, ini tidak boleh di stop agar kita bisa mengecek tampilan ini. Nah, ini kan tampilan yang di materi sebelumnya sudah kita buat atau kalian coba ya. Yang awalnya tampilannya adalah untuk Laravel. Nah, ini sudah kita modifikasi root-nya sehingga ini menampilkan tampilan dari home, lalu about seperti ini yang menampilkan ini, dan yang satu lagi adalah tampilan dari blog ya. Kalau blog tampilannya seperti ini. Nah, di pertemuan kali ini kita coba menambahkan template ya menggunakan Bootstrap dan menambahkan menu-menu di atasnya, sehingga kalau mau manggil blog, home, atau about yang nggak usah kita ketik di sini gitu ya. Kalau ini kan kita masih mengetik about. Kita coba buat menu, tetapi sebelum apa namanya, sebelum membuat menu yang apa namanya, istilahnya eh, langsung gitu ya, kita coba buat step by step dulu. Karena kan di sini kita mau coba pakai blend templating gitu ya, templating engine-nya dari Laravel gitu ya, ini gitu ya, blade. Nah, nanti kalian bisa melihat dari dokumentasinya sebenarnya yang masuk ke laravel.com-nya. Lalu di menu ini ada di menu the basic, ada blade template ya. Nanti kalian pilih yang blade template, lalu di sini bisa nyari. Nah, mungkin yang akan kita pakai ini
building gitu ya, layout gitu. Nah ini nanti contoh-contohnya. Kalau pakai blade itu ternyata bisa pakai pemanggilannya hanya menggunakan kurung kurawal 2 kali seperti ini. Nah mungkin ini nanti yang akan kita coba pakai, kita coba praktikkan. Nah pemanggilannya itu malah lebih simpel gitu ya. Jadi kita hanya menyediakan dulu untuk ditampilkannya di mana dan nanti mau menampilkan apa. Ya. Nah ini dokumentasi yang ada di dalam Laravel seperti ini. Nah extend layout nanti kita coba gitu ya menggunakan ini sehingga seperti apa sih web yang akan kita buat itu bisa lebih mudah atau lebih gampang nggak dalam mengatur template. Nah, yang awalnya hanya seperti ini, kita akan coba modifikasi sehingga seperti tampilannya yang ada di dalam modul, misalkan. Nah, nanti seperti ini, ya ada tulisan menunya dan di bawahnya baru muncul tampilannya. Sebelum masuk ke tahap itu, nanti silakan kalian bisa buka gitu ya untuk apa namanya proyek yang sudah kalian kerjakan. Nah, berikutnya eh, kita coba modifikasi dulu untuk yang tampilan dari blog. Ya. Minggu sebelumnya kan kita sudah membuat tampilannya. Nah, roads-nya gitu ya, yang roads-nya yang di folder roads terus ada web. Nah, ini roads-nya kan sudah membuat beberapa untuk yang about gitu ya. Ada nama, ada email sama image. Kalau nggak salah di minggu sebelumnya mana ya? Nah, ini ya pemanggilannya menggunakan PHP echo gitu ya. Ini karena di sini setiap file view-nya itu sudah menggunakan .blade ya, .php gitu ya. Seperti yang ada di dalam dokumentasi Laravel ini, kita bisa memanggilnya menggunakan perintah blade dengan cara nah ini nih kurung kurawal ya 2 kali. Nah berarti ini bisa kita ganti gitu ya, ini bisa kalian ganti nanti dengan seperti ini simbolnya. Nah jadi seperti ini. Nah kalau kemarin kan kalau misalnya saya meminta kalian untuk menginstalkan ekstensi gitu ya, menginstalkan ekstensi di eh, Visual Studio-nya. Nah, yang awalnya ini tampilannya seperti ini bisa kita modifikasi ya. Yang awalnya lebih kecil tanda tanya sama dengan itu kan sebagai echo ya, diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Bisa kita ganti ya, itu menjadi seperti ini. Penggunaannya adalah tanda seru 2 kali. Nah, kalau sudah menginstalkan eh, apa namanya ekstensi di Visual Studio-nya, maka nanti akan dibantu. Nah, jadi akan rapi seperti ini, otomatis gitu ya. Nah, ini tinggal kita hapus nih yang ya. Jadi pemanggilannya cukup seperti ini. Ini ketika saya save, coba ya saya panggil yang about-nya mana. Nah, yang ini ketika saya refresh, ya maka sama aja, tidak ada perbedaan gitu ya. Cuman dari penulisan sintaknya bisa lebih simple. Nah ini ya, ini kita ganti misalnya, kita ganti jadi seperti ini hapus, ini kita pindahkan jadi lebih rapi ya. Sama ini pun bisa langsung kita bungkus ya, ini kita pindahkan ke dalam sini, ini kita hapus ya, ini kita hapus, ini pun sama. Jadi dengan perintah blend ini bisa lebih memudahkan dalam pengetikan, intinya sih itu seperti ini ya. Jadi ketika saya save, maka tampilan di sini pun tidak akan berbeda, sebenarnya sama saja. Nah, ya jadi sama aja, cuman lebih simple dalam proses pemanggilannya, hanya
kurung kurawal 2 kali ya, di tengahnya variabelnya apa nih yang ada di dalam rows-nya gitu ya, kan dia menampilkan yang ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk yang halaman about-nya boleh dimodifikasi nanti sama kalian diganti menjadi menggunakan blade gitu ya, perintah yang ada di dalam Laravel ini sehingga bisa lebih simpel. Nah, kalau ini sudah dirubah, nah kita coba buat ya, kita coba buat sebuah template di mana untuk yang about, yang home ini gitu ya, terus yang blog ini kan ini masih menggunakan HTML gitu ya, tapi belum terkoneksi ke dalam sebuah CSS. Nah, untuk CSS-nya saya akan coba pergunakan yang online menggunakan Bootstrap sehingga nantinya CSS-nya kita nggak usah menempatkan di dalam project kita ya, kita pergunakan bantuan dari Bootstrap saja, cuman ya itu ya harus terkoneksi ke dalam internet. Nah, untuk menambahkan template menggunakan Bootstrap berarti kalian nanti masuk ke ini getbootstrap.com atau ketik aja di browser ya Bootstrap gitu. Nah, nanti masuk ke webnya ini, lalu apa namanya masuk ke menu dokumentasi dari Bootstrap-nya. Nah, di sini kan kita pakainya yang udah yang Bootstrap 5. Kalau kalian mau download juga silakan, tapi saya di sini tidak akan mendownload, lebih ke menggunakan yang online. Di sini kita cari ya, nanti kalian cari yang namanya starter template. Nah, ini starter template. Ini yang akan kita pergunakan nantinya. Karena di dalam template ini kan sudah ada nih ya CSS-nya, lalu sudah ada juga JavaScript-nya. Kita pergunakan yang secara online saja sehingga bisa memudahkan kita gitu ya. Cuman syaratnya yaitu harus terkoneksi ke dalam internet ya, jangan lupa. Oke, ini bisa langsung kalian copy atau pilih yang ini ya, biar copy sekaligus. Misalkan saya coba terapkan di yang home dulu. Ini ya, yang home ini kita ganti semuanya. Ini saya Ctrl Alt paste gitu ya, paste biar terlihat. Nah, Ctrl Alt paste sehingga tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, cukup banyak. Nah, ini kita hapus yang memang tidak kita perlukan. Ya, misalkan kayak ini, ya ini kan CSS-nya akan kita pakai gitu ya. Ini nanti title-nya kita sesuaikan dengan yang tadi, berarti misalkan Laravel ini home ya. Lalu isinya ini kan hello world, kita ganti jadi misalkan selamat datang di Laravel ya. Lalu ini boleh dihapus, ini hanya sebuah komentar ya, boleh di delete saja. Dan di sini ada opsi, ini ada opsi 1, opsi 2 untuk scriptnya. Kalau ini yang udah secara keseluruhan, kalau yang ini dibagi menjadi satu-satu. Nah, kita hapus aja yang ini, kita pakai yang pertama aja. Ini kita hapus ya, kita hapus seperti ini, lalu kita save. Kita lihat untuk yang home-nya menjadi seperti apa. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi tulisannya lebih besar ya, yang awalnya itu kalau di modul kan nah seperti ini ya, halaman home dirubah menjadi seperti ini ya, selamat datang di Laravel. Ini sudah menggunakan template dari Bootstrap gitu ya. Ini sudah ada. Bedanya dengan yang ini misalkan yang about. Kalau about kan masih seperti ini karena about ini belum menggunakan template gitu ya. Nah, ini kan kita masih baru menambahkan pada yang view home. Nah, kalau misalkan yang about juga mau menggunakan template-nya, ya makanya ya ini kita Ctrl A lagi, kita tempatkan di yang about.
seperti ini. Oke, Ctrl A, ini paste. Kan tampilannya seperti ini. Oh sorry, yang ini ya, ini belum di copy. Ini Ctrl A paste, saya view dulu. Kan ini sudah menjadi yang tampilan home, tetapi kita harus rubah ini menjadi tulisannya adalah about. Lalu untuk yang ini ya, ini hak satunya kita modifikasi menjadi misalkan halaman about. Kita buat lagi di bawahnya itu H2 ya, kalau salah H2 H3 aja, nama ya, Arif, sorry, namanya nggak diketik lagi ya, kita pakai ini. Nah, blade templating kita panggil variabelnya name, dan di bawah kita pakai paragraf, yaitu untuk memunculkan email gitu ya, email. Dan yang paling bawah kita akan memanggil image, search-nya itu diarahkan ke apa ya nama variabelnya, saya lupa. Oh, images ya, image berarti $image, dan outnya kita arahkan ke name ya, kita tambahkan width nya 200, save ya. Oke, ini sudah dirubah ya menjadi menggunakan template dari Bootstrap. Nah, yang awalnya seperti ini kita coba refresh menjadi, nah ya kan ada perubahannya, ada perbedaan, menjadi lebih rapat gitu ya. Ini kalau sudah menggunakan Bootstrap. Nah, satu lagi untuk yang blogs pun sama seperti ini rubah kita menjadi blog ya. Ini berubah menjadi halaman blog. Kalau kita lihat di sini yang awalnya about kita rubah menjadi blog, tampilannya akan seperti ini ya, berubah gitu ya. Walaupun sebenarnya secara sekilas ya nggak ada bedanya, sama saja gitu ya. Tetapi ini kita sudah menggunakan framework dari CSS-nya Bootstrap, sehingga pada saat prosesnya nanti ya kita tinggal pergunakan saja, karena ini kan ya nih, kalau kita lihat, nah ini untuk CSS-nya, ini nanti untuk title-nya, ini untuk yang isinya, nah ini untuk yang JavaScript-nya. Kita pergunakan dari yang ada di dalam Bootstrap aja gitu ya, sehingga lebih memudahkan kita. Nah, cuma kalau prosesnya seperti ini gitu ya, ini kan about ada template-nya, blog ada template-nya, home pun ada ya template-nya. Nah, kalau seperti ini kan ketika misalkan ada perubahan di about, ya maka kita harus rubah semuanya. Apalagi nanti kalau sudah ada menunya. Menunya misalkan kita tempelkan di sini, ketika blog ini harus dirubah lagi. Nah, di dalam CSS, di dalam Laravel ya ada yang dinamakan dengan istilah extend gitu ya. Extend layout gitu ya. Nah, di mana kita bisa membuat satu buah tampilan utama gitu, untuk digunakan di menu-menu yang lainnya. Nah, seperti yang ada di dalam modul, kan awalnya kita diminta memasukkan ini, lalu kita modifikasi ya. Sebenarnya nanti kita diarahkan untuk membuat satu buah file baru ya untuk main template-nya. Nah, di dalam folder view, lalu kita buat satu folder baru lagi dengan nama template. Nah, untuk yang folder untuk yang template globalnya kita simpan di sini,
Sehingga nanti untuk yang menu yang lainnya kita modifikasi yang isinya itu nanti hanya seperti ini. Ya. Di mana extend ini dia akan memanggil menu yang utamanya dan untuk section ini agar bisa dimunculkan di dalam menu utamanya. Nah, sectionnya adalah kontainer. Nanti di menu utamanya itu kita sediakan satu buah tempat ya dengan mengetikkan perintah yield container gitu ya, yang menandakan akan memunculkan section container ini. Ya. Nah, kita coba buat seperti itu, berarti kita modifikasi yang awalnya home blog sama about-nya seperti ini gitu ya. Ini biarkan saja dulu. Nah, berarti di dalam folder ini ya, saya perkecil dulu. Nah, di dalam folder view ya kan di folder resource view. Nah, di dalam folder resource lalu folder view kita coba buat satu buah folder baru ya dengan nama, kalau saya ini ya, template. Kalau kalian ya boleh sih bebas, silakan ya, terserah maunya apa. Nah, kalau saya template, lalu di dalam folder template ini saya buat satu buah file baru dengan nama main.blade.php ya. Jadi di dalam folder template saya punya satu buah satu buah file baru dengan nama main.blade.php yang isi dari ini apa? Nah, isinya ini. Nah, ini isinya yang tadi kita ambil dari Bootstrap, kita simpan di dalam file main ini gitu ya. Nah, lalu file main.blade.php ini kita modifikasi sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ya. Kita modifikasi nih seperti ini gitu kan. Yang isi di dalam bodinya nanti akan memanggil ini, di mana kontainer ini akan memunculkan sesuai dengan menu yang dibuat nantinya ya, karena kan ini akan memunculkan, kalau diklik home ya dia akan memunculkan menu home ya, diklik about gitu kan. Nanti kita modifikasi juga untuk yang file-file yang lainnya. Setelah selesai baru kita tambahkan sebuah navbar ya untuk membuat menu sehingga tampilannya menjadi seperti ini nantinya. Oke, nah kita step by step dulu. Oke, berarti untuk yang ini kita hapus ya, untuk yang ininya. Di sini kita tambahkan satu buah div. Oke, divnya kalau lihat di modul kontainer mt4 ya, kita buat satu buah kontainer dengan di sininya mt min 4 ya, margin topnya. Lalu kita buat sebuah perintah blade-nya yield ini ya. Nah, seperti ini yield ini satu ya, yield, lalu namanya apa, misalkan kita buat namanya container ya. Untuk yang main.blade-nya sementara hanya seperti ini dulu ya dimodifikasinya. Kalau sudah seperti ini, kita modifikasi untuk file-file yang lainnya kayak about, blog, sama home-nya seperti yang di modul gitu ya. Kita modifikasi menjadi seperti ini yang lebih simple gitu ya. Kita coba ya, misalkan untuk yang home dulu, yang awalnya hanya seperti ini boleh dihapus. Nih, sini ke atas dihapus semua, ke bawah pun dihapus semua, ini boleh. Nah, sisakan hanya isinya saja. Pemanggilannya yang pertama adalah kita panggil dulu main menunya. Nah, ini template globalnya kita panggil dulu. Berarti di sini cara pemanggilannya kalau melihat di modul ya seperti extend, atau di dokumentasi
Laravelnya kan seperti ini ya, extend layout.apps gitu ya. Nama layoutnya apa gitu ya. Nah, berarti kita coba ya. Caranya adalah gini add gitu ya. Lalu ketik extend seperti ini. Nah, ketika ketik extend kan di sini ada di dalam apa namanya? Di dalam kurungnya kita akan memanggil nama file globalnya apa ini? Kita akan memanggil main.blade.php. Nah, caranya kita ketikkan template. Template itu apa? Ya nama foldernya ya. Ini yang tadi sudah kita buat. Berarti kalau kalian nama foldernya bukan template, ya disesuaikan apa? Nah, ya kalau saya kebetulan template titik gitu ya. Nama filenya apa nih? Main. Kalau yang blade.php-nya nggak usah diketik, cukup ini aja main. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada garis bawahnya, berarti ini udah benar nih. Tapi kalau misalkan nanti penulisannya ada yang salah, nah seperti ini, nggak ada garis bawahnya, berarti itu yang salah ya. Kalian harus cek lagi. Yang benar itu ketika kalian mengetik seperti ini, ada garis bawahnya nih. Nah, berarti ini menandakan sudah sesuai gitu ya. Nah, ya. Kalau sudah sesuai, baru di bawahnya kita buat sebuah section untuk nanti mengirimkan apa yang akan dimunculkan di template utamanya. Nah, jadi yang H1 ini kita harusnya bungkus menggunakan sebuah section. Berarti langsung aja ketik section. Nah, sorry. Sectionnya bukan yang seperti ini berarti ya. Jadi kalian harus memilihnya harus lebih hati-hati. Nah, yang ini yang bawah. Nah, yang ada add-nya di depannya. Lalu nama sectionnya apa? Sesuaikan dengan yang di sini. Nih, ini kan container. Berarti nama sectionnya pun harus container. Agar ini nanti bisa dimunculkan di mainnya ini. Di yieldnya ini gitu ya. Jadi silakan nanti disesuaikan. Nah, ini kita cut. Kita akan ke sini. Save gitu ya. Nah, yang awalnya tadi banyak jadi hanya seperti ini saja. Lebih simpel gitu ya. Kalau misalkan kita coba oke, kita lihat. Nah, seperti ini ya tampilannya. Dia sudah posisinya jadi agak ke tengah ya, dan margin topnya udah ada jauh karena kan tadi margin topnya kita buat MT berapa yang di mainnya. Nah, ini MT4. Karena kalau misalkan ini MT4-nya dihapus ya, save, kita coba refresh. Nah, dia kan akan mepet ke atas gitu ya. Nah, makanya ini kita beri MT4 sehingga jaraknya agak jauh. Nah, ini udah turun ke bawah nih, menandakan ya sudah menggunakan apa template utamanya udah kita gunakan. Nah, jadi yang ini hanya seperti ini, dia memanggil gitu kan. Lalu apa yang mau dimunculkan? Nah, ini kan. Lalu template utamanya yang main.blade ini dia hanya memanggil ini yield saja. Apa yang ada di dalam section container itu yang dimunculkan. Ya, maka penamaan ininya harus sama antara penamaan yieldnya dengan penamaan section di sininya nih. Harus sama. Dan kalian juga harus perhatikan ini ya pemanggilan extendnya. Ini nama foldernya .main, ini nama filenya. Untuk yang blade.php-nya itu nggak usah diketik, cukup main nama awalnya saja. Oke, kalau sudah ya kita modifikasi yang lainnya semuanya. Yang about, berarti yang about pun sama, kita modifikasi ini hapus aja semuanya. Ya, yang aboutnya kita hapus. Berarti ketik langsung aja extend. Nah, seperti ini. Namanya template ya. Kalau saya karena kan kebetulan foldernya template, kalau kalian sesuaikan ya. Kalau misalkan nanti penamaannya beda, kalau sama ya udah tinggal mengikuti saja. Lalu nama file globalnya apa? Kalau ada garis bawahnya berarti itu sudah benar. Nah, baru di sini kita buat
section lagi. Nah, pilihnya yang ini ya. Nah, sehingga ada add-nya. Nama sectionnya apa tadi? Container. Jadi harus sama, tidak boleh berbeda. Baru apa yang mau dimunculkan kita tambahkan, misalkan H1. Oke, kalau di dalam section perintah ini jadi nggak otomatis muncul gitu ya. Coba ya kalau saya di bawahnya. Nah, kalau ini kan muncul nih H1. Nah, kita buat di bawahnya dulu aja. Baru nanti kita pindahkan ke dalam sini ya, biar memudahkan kita. Oke, nah blade-nya H1-nya berarti kan tadi tuh kalau nggak salah, oh bukan ini ya. H1-nya itu tulisan halaman about. Halaman about, baru di bawahnya itu ada H3 memanggil name. Lalu paragraf dia memanggil email. Lalu apa tadi ya, satu lagi, oh ini image ya. Nah, dia memanggil images, lalu outnya dia diisi dengan name dan ada penambahan width yaitu 200 seperti ini. Nah, kalau udah ini kita pindahkan. Nah, ini posisinya harus ada di sini gitu ya, harus ada di dalam section. Oke, nah jangan lupa di sini. Nah, ini udah selesai nih. Lalu kita coba tes ya, panggil about. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau sudah menggunakan CSS-nya, ya posisinya otomatis akan agak ke tengah. Yang tadinya dempet. Nah, misalkan seperti yang blog, kan ini belum menggunakan nih ya main menunya, tampilannya tempe sejajar rata kiri gitu ya, sejajar dengan monitor. Nah, kalau sudah menggunakan template-nya ya seperti ini, maka posisinya akan ada di tengah. Nah, untuk yang belum, kita coba modifikasi juga gitu ya, biar semuanya sama ya. Ini tinggal di Ctrl A, delete aja lah. Kalian ketikkan extend seperti ini ganti jadi nama foldernya .main, nama filenya ya. Lalu misalkan section, nama sectionnya apa, misalkan container. Lalu ini H1, misalkan halaman apa ya, blog. Lalu ini, nah seperti ini ya, kita save. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Yang tadinya rata kiri, ini sudah sesuai gitu ya, sudah sama dengan yang home, dengan yang about, yang dimana tampilannya sudah agak menjorok ke tengah ya, sehingga tidak terlalu mepet. Oke, kalau dilihat ya berarti udah nih ya, tampilannya sudah sesuai dengan yang di modul nih tahapannya. Sebenarnya untuk yang mengatur template, tinggal kita menambahkan menunya agar ada di sini nih, ada seperti ini tampilannya, ada Plasma, home, about, log gitu ya. Nah, untuk menambahkan seperti ini kita butuh menunya. Nah, untuk membuat menu kita pergunakan navbar yang ada di dalam bootstrap-nya aja gitu ya, biar lebih memudahkan kita. Berarti kalian buka lagi bootstrap-nya. Nah, yang awalnya starter template, ketik aja di sini navbar gitu ya, navbar. Lalu di sini ada nav. Oke, nah ini kan ada nih. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Ini kan banyak nih ke bawah, kita copy,
untuk navbar gitu kan sebenarnya bisa ditempel langsung di ya di main ini di sini gitu ya. Tempel langsung di sini sehingga nanti ya file yang manapun memanggil itu akan memunculkan hasil yang sama. Tetapi kalau yang saat ini saya coba tempatkan untuk yang navbarnya di folder template-nya ini saya buat satu buah file baru lagi dengan nama navbar gitu ya .blade blade.php. Nah, kayak gini. Nah, navbarnya kita paste di sini ya. Kita paste di sini, kita tempatkan di sini gitu ya seperti yang di modul. Nah, ini di copy lalu buat sebuah file baru di folder template. Nah, ini kita modifikasi gitu kan kalau sudah nanti kita modifikasi isinya sesuai dengan kebutuhan menunya jadi seperti ini ya kita buat rubah menjadi kita pergunakan bantuan blade-nya gitu ya untuk memanggil fungsi-fungsi sehingga nanti menunya akan sesuai ya kita coba sebentar. Oke. Kita modifikasi dulu ya. Kalau sudah di copy kita modifikasi dulu. Ini kan tulisannya masih bawaan dari apa namanya bootstrapnya kita rubah berarti ini yang tulisan navbarnya menjadi misalkan Stemicrosma. Ini kita arahkan ke home atau ke roads-nya saja gitu ya. Nah, lalu berikutnya kita modifikasi lagi untuk yang ini yang home ini ya udah biarkan home cuman harapnya ke sini. Nah ininya yang kita hilangkan ya kalau lihat di modul jadi seperti ini ya kita modifikasi ini kita hilangkan lalu ininya kita modifikasi jadi seperti ini tambahkan tanda blade gitu ya title-nya sama dengan home lalu dibuat aktif nah, agar ketika diklik itu menunya terlihat aktif nih warnanya menyala gitu ya kita buat seperti itu di sini ya penempatannya jangan salah kalian nanti ditempatkan di dalam ini ya kutip nah, ini kita buat dulu tanda blade nya seperti ini buat dollar title ya sama dengan home oke ya sama dengan home tanda tanya aktif nah, seperti ini ini kecil 2 jadi kalau nggak aktif ya kita buat kosong gitu ya buat kutip 2 saja nah seperti ini ya ini yang home berarti ini bisa nanti kalian copy aja copy nah yang di sini paste ini rubah menjadi about ya. Lalu ininya garis miring about ya samakan dengan yang ada di roads-nya ya apa ininya juga dirubah jadi about dan lalu satu lagi di sini kita paste spasi paste ini kita rubah jadi blue ya, sama ininya pun kita rubah menjadi garis miring blue dan ininya kita rubah menjadi blue ini yang terakhir kita hapus karena nggak kita pakai nah, save
gitu ya. Jadi kalau udah seperti ini, nah udah ada nih menunya gitu ya. Nah, karena tadi dibuatnya terpisah dengan main blade, agar ketika memanggil main blade-nya ini navbarnya atau menunya terbawa, kita bisa menambahkan di sini ya di atas yang kontainer untuk memunculkan menu-menunya. Di sini kita bisa menambahkan perintah include gitu ya. Apa yang mau di-include-kan? Nah, yang mau di-include-kan kalau kita lihat di modul, nah jadi seperti ini. Nama foldernya apa? Nama filenya apa? Sama ketika kita memanggil extend. Berarti template dot navbar. Kalau saya kebetulan namanya adalah navbar. Navbar. Template navbar. Nah, seperti ini. Berarti ini menandakan navbarnya itu udah di-include-kan ke dalam main folder induknya. Nah, coba ya saya save dulu. Kita coba running di sini. Hasilnya menjadi oke, kita tunggu dia sedang loading. Nah, ternyata ada salah pemanggilannya. Oh, ini template, sorry. Ah ya, bukan template, template harusnya. Nah, ini. Jadi ada garis bawahnya ya. Nah, template kita refresh. Oke. Variable title-nya katanya undefined. Oke, untuk variable title. Oke, di sini ya di main blade-nya kita tambahkan atau panggil dengan menambahkan ini. Nah, mana ya? Kita sesuaikan titli. Oke, close dulu. Save. Lalu kita cek hasilnya. Oh iya, sorry. Di sini di roads-nya kita tambahkan satu buah variabel gitu ya. Nah, misalkan yang ini kita kasih koma kurung buka kurung kotak ini. Nah, tambahkan ini apa namanya? Sebuah variabel berarti gini title. Nah, seperti ini. Misalkan ini home ya. Lalu untuk yang aboutnya pun sama, tambahkan satu buah title. Ini about ya. Dan untuk yang blogs pun sama, koma gitu ya, kurung kotak, di enter ke bawah saja. Ini title-nya kita beri nama blog. Nah, seperti ini ya. Jadi oke yang ini, ini pakai koma. Nah, ya. Jadi ada penambahan di roads-nya ya, karena kan di navbarnya kita memanggil sebuah ini menyamakan. Nah, ini berarti harus pakai s-plus. Nah, ya, menyamakan agar apa yang dipanggil di sini nanti yang dimunculkan di sini hasilnya sesuai. Oke, kita coba refresh. Nah, mana ini? Oh, sorry, ini dia mau manggil apa nih?
jadi seperti ini gitu ya tampilannya kalau sudah muncul. Nah, ini seperti ini ya. Oke, walaupun masih belum sesuai, kita coba perbaiki. Sehingga ketika diklik ini sudah sesuai ya. Nah, mungkin ini masih ada yang eh, belum sesuai, kita coba perbaiki di yang navbarnya. Ya, kita lihat. Ini kita kasih spasi about ini ya, load. Oke, coba save dulu, saya refresh lagi. Nah, ini ya, ini sudah. Nah, cuma ini masih ada di pinggir. Nah, kita coba modifikasi, nanti kalian modifikasi. Di sini kan container fluid, ini fluidnya hilangkan saja dan warnanya saya buat menjadi dark, tulisannya ya, dark. Lalu save. Oke, kita lihat dulu di modul untuk merubahnya. Oh, ini backgroundnya kita ganti, awalnya light putih ya, saya ganti jadi ini aja, sukses ya. Coba ya, kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Nah, jadi seperti ini itu ya. Oh, ini tulisannya kok warnanya malah biru. Oke, kita samakan dengan yang di modul saja. Nah, barnya dark. Oke, nah, barnya sudah dark padahal. Oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Kita rubah pada bagian ini navbarnya ya. Terus kalau mau warnanya merah berarti kan pakainya danger gitu kan. Kalau mau biru primary ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini saya pakainya warna hijau ya. Pasti pakainya sukses. Karena kan di bootstrap banyak kayak button. Nah, ini kan primary, secondary, sukses, danger, warning. Jadi warnanya kalian mau pakai yang mana? Sesuaikan ya, silakan. Nah, sehingga nanti tampilannya jadi seperti ini. Oke, kalau sudah sampai seperti ini kan ya kita nggak harus ngetik di di apa namanya URL-nya, tinggal kita klik saja. Nah, ini sudah menyerupai seperti yang ada di modul. Nah, sudah sampai ke tahap ini ya, kita sudah sampai ke tahap ini sehingga memunculkan menu-menunya. Nah, sudah sesuai. Berikutnya kalau di modul kita coba modifikasi untuk yang ini apa namanya, untuk yang eh, apa blognya. Nah, mungkin ini nanti di pertemuan berikutnya saya coba bahas kembali. Untuk pertemuan sampai saat ini saya cukupkan sampai di tahap menambahkan template dengan menu saja gitu ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu sehingga bisa memunculkan hasil seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.